Chapter 277. The Mountain Sage, 2. Gunung Sage, bangkit dari Timur Tengah sebagai penerus pembunuh legendaris, Hasan I Sabah. Akar mereka berasal dari tahun 1990, ketika dunia memasuki masa istirahat setelah mengatasi Outcall. Semuanya berawal dari seorang pemuda Iran yang membangkitkan hadiah belenggu. Karunia ini memiliki kekuatan sederhana untuk mengendalikan. Dalam skala yang lebih kecil, itu bisa menahan manusia. Dalam skala yang lebih besar, karunia yang kuat ini dapat menahan ruang dan aliran waktu. Seolah-olah ini tidak cukup, pemuda Iran membangkitkan hadiah kedua, dunia kosong. Setelah 1000 tahun, penerus Ordo Assassin telah kembali. Pemuda itu mengubah namanya menjadi Hazen, dan secara resmi mewarisi Sabah. Menggunakan gelar masa lalunya, Tuan Alamut, ia menyebut dirinya Sage Gunung dan hanya menerima keturunan langsungnya ke dalam kelompok pembunuh. Sama seperti itu, Hazen mulai bekerja secara diam-diam di Timur Tengah. Untuk menenangkan suasana politik yang kacau, ia membunuh para pemimpin militan dengan menyamarkannya sebagai kecelakaan dan menggunakan kekacauan yang terjadi untuk membunuh para jin dan manusia yang merupakan akar dari semuanya. Dia melanjutkan misinya selama 30 tahun. Mereka telah bertindak begitu diam-diam sehingga bahkan Kim Sukhoi baru saja menemukan mereka. Meskipun Kim Sukhoi telah mengundurkan diri dari posisi presiden, keinginannya untuk berkuasa tidak pernah surut. Dalam benaknya, Ordo Assassins dari Mountain Sage adalah alat yang sempurna untuk berurusan dengan Chameleon Troupe. Meskipun pendirinya, Hazen, sudah mati, dia telah meninggalkan warisan yang kuat. Kim Sukhoi menyukai pembunuhan mereka yang teliti dan satu-satunya keinginan mereka untuk emas. Karena itu, Kim Sukhoi meminta mereka untuk menjadi dalang dalam bayang-bayang. Dia melenyapkan mereka yang menentangnya dengan menyamarkan pembunuhan sebagai kecelakaan dan menggali politisi yang tampak mencurigakan untuk menemukan titik kelemahan mereka. Melalui ini, ia membentuk benteng kuat yang jauh lebih kuat daripada ketika ia menjadi presiden. Kim Sukhoi percaya itu tidak akan berbeda kali ini. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan, hasil yang ditunjukkan oleh keturunan Hazen memberinya kepercayaan diri. Tidak lama setelah menerima permintaannya, keturunan Hazen menemukan identitas Black Lotus melalui metode sederhana namun sulit untuk melacak semua keberadaan Black Lotus. Itu adalah karya eksekutif ketiga mereka yang memiliki karunia pencarian kolosal. Sama seperti itu, rencana pembunuhan Kim Hajin dimulai dan hampir berhasil. Tidak, itu sudah berhasil sekali. Kim Hajin adalah Fenrir, dan Fenrir adalah Black Lotus. Dalam kegelapan pekat, yang pertama dari 5 keturunan Hazen, Hasun, berbicara. Mereka bersembunyi di dalam kegelapan sambil menunggu Kim Hajin muncul. Menarik. Keturunan termuda, Haire, tersenyum. Itu mengejutkan mengingat sikapnya yang dingin dan tanpa emosi seperti biasanya. Kami tidak harus melaporkan ini ke klien kami. Misi kami adalah untuk membunuh Black Lotus. Pembicaraan lebih lanjut tidak perlu. Apakah dia akan segera datang, Hazehre? Petik 2. Hasun bertanya pada keturunan ketiga, Hazehre. Iya, Kim Hajin akan muncul di sini. Dengan inferensi dan kemampuan perhitungan yang luar biasa, pencarian kolosal bahkan dapat memprediksi lokasi target di masa depan. Hazehre telah melakukan pekerjaannya dan mengetahui bahwa Kim Hajin akan segera muncul di dekat mereka. Dia datang. 5 keturunan dalam persembunyian semuanya merasakan kehadiran. Mereka mengobarkan hadiah yang mereka semua bagikan, dunia void. Tubuh mereka berubah transparan, menyamarkan mereka berdasarkan lingkungan mereka, dan kegelapan perlahan menyebar. Di dalam domain gelap ini, musuh tidak mampu mengaktifkan hadiah mereka. Sama seperti target masa lalu mereka, Black Lotus juga akan dibunuh. Keluar. Namun, suara target terdengar sebelum mereka bisa melakukan apa saja. 5 pembunuh sedikit tersentak. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka ditemukan. Mereka percaya teratai hitam bergumam secara acak seperti ketika kembali ke rumah yang gelap dan kosong. Kalau tidak, aku yang akan pergi. Pada saat berikutnya, target mengungkapkan dirinya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kelima pembunuh itu memiringkan kepala mereka. Targetnya, Kim Hajin, memancarkan semacam aura. Kim Hajin menyebut kekuatan roh yang dia bangunkan kekuatan roh penulis. Bagian terbaiknya adalah itu dapat mewujudkan pengaturan yang diinginkannya kapan saja. Karena itu, Kim Hajin menciptakan suasana dengan kekuatan rohnya. Tangkap lapangan, keterampilan yang bisa melacak keberadaan siapapun dalam jarak 500 meter. Selain itu, ia mengirim surat wasiatnya ke Spartan dan meminta bantuan yang dapat dipercaya. Koong. Di sebelah Kim Hajin, seekor elang dan seorang pria kekar muncul. Saat itulah keturunan Hazen menyadari ada sesuatu yang salah. Pria kekar, Chok Jungyong, berbicara. Tiba-tiba apa itu? Lihat ke sana. Kim Hajin menunjuk ke arah tempat persembunyian keturunan Hazen. Pada saat yang sama, aura Kim Hajin melesat keluar dan menerangi area tersebut. Chok Jungyong mengerutkan alisnya dan mengikuti jari Kim Hajin. Petik 2. Haruskah kita lari? Haire bergumam. Tidak, sudah terlambat. Petik 2 tanda seru petik 2. Sebuah suara serak terdengar di belakang mereka. Itu suara Chok Jungyong, dan urutan kejadian berikutnya terjadi kilat. Koang, gedebuk, ledakan.
Suara pertempuran terdengar. Meskipun 5 keturunan melakukan yang terbaik untuk melawan, pembunuh secara alami tidak baik dalam pertarungan langsung. Chok Jungyong, yang berspesialisasi dalam pertempuran langsung, adalah eksistensi yang tidak ada duanya. Inggris, London. Itu pagi di Asia Tengah tetapi waktu makan malam di Inggris. Dekat Istana Buckingham, sebuah acara gaduh sedang berlangsung. Boom! Petir melonjak dari sel penjara yang diciptakan Jin Sahyuk. Ketika petir menghilang, pusaran air menyala muncul bersama dengan angin yang lebih tajam daripada bilah. Besarnya fenomena dengan mudah melampaui apa yang dapat ditemukan di alam. Koong! Serangkaian bencana mengguncang sel penjara Toji terperangkap. Ratusan penyihir menuangkan kekuatan sihir mereka untuk mempertahankan sel. Namun, puluhan penyihir tersingkir dalam 10 detik saat Cai Jochul tanpa henti mengguncang sel penjara. Wah! Jeritan Toji terdengar. Kulitnya meleleh karena panas yang ekstrim tetapi masih mempertahankan bentuknya dan terpotong dari angin atribut logam, namun tidak ada yang dapat merusak tubuhnya. Cai Jochul menuangkan serangan kuat ke sel penjara dari luar. Toji yang terluka berteriak kesakitan. Tapi itu hanya berlangsung sebentar. Setelah putaran serangan selesai, tubuh Toji beregenerasi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemudian, dia tertidur dengan tenang. Petik 2. Dia benar-benar menarik. Cai Jochul menghentikan serangannya dan bergumam apatis. Ketuk, ketuk. Para penyihir yang memasok kekuatan sihir ke sel penjara pingsan satu persatu. Luar biasa. Saya merasa seperti sedang bermimpi. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Immortal. Yoyonha dan Perdana Menteri Inggris tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka, sementara Rahel berdiri dengan mulut terbuka lebar. Bencana alam yang menghancurkan surga baru saja terjadi di dalam sel kecil, 30 meter persegi. Kekuatan Immortal bahkan lebih menakjubkan secara langsung. Serangan eksternal tampaknya berhasil, tetapi sepertinya serangan tidak langsung dari luar tidak cukup untuk menjatuhkannya. Itu tidak langsung. Rahel menelan ludahnya karena kata-kata kasual Cai Jochul. Bukankah dia setidaknya akan mengalami kerusakan mental? Perdana Menteri bertanya dengan hati-hati. Cai Jochul tahu bahwa Toji telah melupakan rasa sakit. Bahkan, rasa sakit yang dibayangkan, yang diciptakan dari rasa takut, yang jauh lebih menakutkan daripada rasa sakit yang sebenarnya, ada dalam pikiran monster itu. Tidak, selain itu, di mana orang yang menciptakan penjara ini? Petik 2. Cai Jochul tertarik pada masalah lain. Meskipun pasokan eksternal kekuatan sihir diperlukan, dia belum melihat kemampuan yang bisa menahan kekuatannya dalam waktu yang lama. Rahel melangkah dan menjelaskan, itu diciptakan oleh player. Dia sudah pergi sekarang. Petik 2. Pergi. Jadi dia meninggal. Petik 2. Maaf. Rahel mengira Cai Jochul sedang bercanda. Saat itulah Rahel bertemu dengan mata Cai Jochul yang tanpa emosi. Dari kekosongan yang dalam di matanya, Rahel merasakan hawa dingin membasahi punggungnya. Dia meremas jawaban. Tidak, dia kembali ke menara. Cai Jochul kemudian berbalik. Kecuali kamu ingin melepaskannya dari penjara, sepertinya orang lain perlu menanganinya. Kami akan membutuhkan seseorang yang dapat menghentikannya dari generasi. Petik 2. Cai Jochul melangkah mundur dengan bermartabat. Kata-katanya, seseorang yang dapat menghentikannya dari generasi, membuat semua orang berpikir tentang satu pahlawan. The Sword Saint, Kim Suho. Pria yang meraih gelar terbaik untuk pendekar pedang sementara hanya berusia pertengahan 20-an. Mengetahui bahwa Rahel mengenalnya, Perdana Menteri Inggris memberinya tatapan tulus. Itu dulu. Tidak perlu memanggil anak nakal, Pak Tua. Suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Dia terdengar seperti Cai Jochul, tetapi suaranya terasa lebih dalam dan lebih nyaring. Petik 2 tanda tanya petik 2. Cai Jochul mengungkapkan sedikit kejutan saat dia berbalik menghadap suara itu. Para pejabat pemerintah di sekitar daerah itu dengan cepat berpisah ketika mereka bertemu dengan tatapan Cai Jochul. Seperti Musa yang membelah Laut Merah, pemilik suara itu dengan cepat mengungkapkan dirinya melalui celah itu. Mata biru gelap, rambut putih panjang yang dikepang, bekas luka di matanya, dan bahu lebar dengan pedang baja lusuh di pinggangnya. Pria yang muncul adalah legenda yang semua orang kenal. Itu adalah lawan yang Cai Jochul tidak pernah bertemu dalam waktu yang lama. Tapi aku agak lelah dari bepergian. Pria itu tersenyum lebar. Menyadari siapa dia, rahang Yoyonha terjatuh. Pria di depannya benar-benar legenda. Jadi, aku pribadi akan berurusan dengannya besok pagi. Keajaiban Dresden, di mana seorang lelaki membantai 10.000 monster, operasi Kerahan, di mana kelompok besar jin menghilang semalam. Dia adalah pahlawan legendaris di balik banyak kisah. Di antara 9 bintang, ia dikenal sebagai yang kedua setelah Shin Myung-chul. Roh baja, Heinkes muncul di depan mereka. Yoyonha tidak bisa mempertahankan wajah yang lurus karena syok. Hein. Cai Jochul menyebut namanya dengan apatis seperti sebelumnya. Cai Jochul tahu efek samping dari Heinkes, gift, jadi dia hanya memberinya tatapan kering. Apakah kamu bisa melakukannya? Heinkes menjawab dengan mudah. Sebagai artefak masa lalu, sudah waktunya bagi saya untuk membantu generasi baru. Secara objektif,
Tidak ada yang istimewa dari pertemuan Chai Jochul dan Heinkes karena mereka berdua menjaga jarak yang ditetapkan dan hanya saling menatap. Tetapi semua orang tetap diam ketika mereka menatap kedua Titans itu. Bagi mereka, mereka merasa seperti sedang mengalami momen penting dalam sejarah. Tapi tidak ada yang berani mengambil kamera untuk mengambil foto. Mereka hanya menatap ini sekali seumur hidup dalam keadaan linglung. Petik 2. Sudah lama. Hanya satu orang yang berhasil mengumpulkan cukup keberanian untuk berbicara. Itu adalah seorang wanita yang datang sebagai kenalan Chai Jochul. Senang bertemu denganmu, Tuan Heinkes. Dia satu-satunya pengecualian. Namaku Yoyonha, Kepala Pejabat Strategis Esensi Selat. Di dalam Istana Buckingham. Yoyonha datang untuk bermalam di Istana Buckingham. Itu, tentu saja, karena Heinkes. Untuk merencanakan pertemuan mereka pada hari berikutnya, Yoyonha mulai belajar bahasa Jerman, sejarah Jerman, kehidupan Heinkes, dan banyak lagi. Dia sepenuhnya menggunakan kekuatan Falling Blossom untuk mencari topik untuk dibicarakan. Tok, tok. Sementara Yoyonha sedang bekerja keras, suara ketukan terdengar. Silahkan masuk. Pintu terbuka segera setelah Yoyonha memberikan izin. Seperti yang dia duga, Rahel berjalan hati-hati. Dia meletakkan nampan teh merah dan hidangan penutup di atas meja. Terima kasih. Saya merasa sedikit lelah. Petik 2. Yoyonha tersenyum cerah. Rahel juga balas tersenyum dan duduk di seberangnya. Kedua wanita itu dengan santai menikmati waktu minum teh yang tiba-tiba. Yoyonha menyeruput teh merah sambil melihat dokumen. Rahel menyaksikan Yoyonha bekerja selama kurang lebih 30 menit sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Yonhashi, ini tentang aliansi Guild Essence of Stride yang dibesarkan. Petik 2. Yoyonha menatap Rahel tanpa bicara. Rahel menjadi agak gugup, tetapi dia bertekad. Jika pengadilan kerajaan Inggris dapat membentuk aliansi dengan Essence of the Stride, maka keresahan besar yang orang Inggris rasakan akan mereda. Bahkan Perdana Menteri yang berusaha melarikan diri ke Korea dapat mengubah pikirannya. Aku bertanya-tanya apakah kamu ingin bekerja sama dengan guild kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi tuntutan apapun. Petik 2. Yoyonha tidak mengatakan apa-apa, jadi Rahel dengan cepat melanjutkan. Kami menemukan beberapa artefak dari abad pertengahan baru-baru ini. Jika guild kita bersekutu, mereka dapat dipinjamkan ke anggota Essence of the Stride. Dan Essence of Stride juga dapat menggunakan hak dan minat yang kita miliki dalam Prestige. Petik 2. Kehati-hatian Rahel dan waktu senggang Yoyonha mulai mengarah pada negosiasi. Itu dulu. Gedebuk. Pintu tiba-tiba terbuka lebar. Rahel dan Yoyonha berbalik ke pintu tanpa banyak berpikir. Kamu di sini. Yang berdiri di sana adalah Evandel, dengan mata setengah tertutup. Petik 2 tanda seru petik 2. Karena kaget, Rahel melompat dari kursinya. Mata Yoyonha juga terbuka. Apa? Yoyonha memiliki ingatan yang baik. Tetapi bahkan jika ingatannya buruk, dia akan ingat anak itu. Dia itu lucu, seperti peri yang keluar dari sebuah cerita. Tunggu. Tapi terakhir kali Yoyonha melihatnya, anak itu bersama Kim Hajin. Rahel dengan cepat berlari menuju pintu dan mengangkat Evandel. Petik 2. Tunggu, siapa itu? Yoyonha bertanya, tetapi Rahel menyembunyikan Evandel dari pandangan dengan punggungnya dan menggelengkan kepalanya. Oh, tidak apa-apa. Petik 2. Apa maksudmu bukan? Siapa dia? Tidak ada. Rahel tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjelaskan Evandel kepada Yoyonha. Pada akhirnya, dia dengan cepat lari. Kemana kamu pergi? Yoyonha terangkat dan mulai mengejar Rahel. Katakan siapa itu. Tunggu sebentar, saya pikir saya pernah melihatnya sebelumnya di Seoul. Petik 2. Tadadadat, Yoyonha berteriak ketika dia berlari melintasi koridor. Seperti yang aku katakan, itu bukan apa-apa. Tadadadat, Rahel berlari, hampir menangis. Yoyonha tahu bahwa dia tidak bisa mengejar Rahel tidak peduli seberapa keras dia berlari, jadi dia menggunakan alat yang dia miliki di gudang senjatanya. Jika kamu tidak kembali, tidak akan ada aliansi. Saya akan melakukannya, tetapi tidak jika Anda melarikan diri. Petik 2. Meski begitu, Rahel tidak berhenti melarikan diri. Bahkan, dia menggunakan kekuatan elementalnya untuk menghilang dengan cepat dari pandangan Yoyonha. Ditinggalkan di lorong kosong, Yoyonha melihat sekelilingnya dengan linglung. Rahel dan anak misterius itu hilang sepenuhnya. Yoyonha menyeka keringat yang terbentuk di dahinya. Apa-apaan? Dia ditinggalkan dengan banyak pertanyaan dan keraguan. Hari itu, kekacauan aneh muncul di kepala Yoyonha. Saya kembali ke tempat persembunyian Chameleon Troupe bersama Chok Jungyong dan 5 tahanan. Koong. Chok Jungyong melemparkan pembunuh tak sadarkan diri di lantai. Mengapa kamu membawa mereka kembali? Keluarga pembunuh, 2 di usia 30-an dan 3 di usia 20-an. Saya ingin menginterogasi mereka karena orang-orang yang hanya saya kenal melalui pengaturan saya muncul secara langsung. Tapi Chok Jungyong menjawab sambil tersenyum. Untuk digunakan untuk pelatihan saya. Latihan. Meskipun sedikit bodoh, itu adalah jawaban yang sangat mirip Chok Jungyong.
Tempat persembunyian The Chameleon Troupe dibangun dengan teknik sihir, sehingga jalan keluar dapat dilepas. Tentu saja, itu mungkin untuk mengunci seseorang. Apakah kamu akan baik-baik saja? Chok Jungyong menyeringai dan memukul dadanya. Tentu saja, saya bosan, jadi ini sempurna. Ada orden, tapi ada waktu sampai aku bisa melawannya. Petik 2. Chok Jungyong memberikan gelar, musuh yang kuat, kepada orden. Tetapi kami bahkan belum menentukan tanggal untuk pertempuran kami. Kami hanya tahu bahwa, mata-mata, yang menyusup ke istananya akan memberitahu kami saat yang tepat. Orang-orang ini memiliki bakat untuk melakukan serangan kritis. Jadi saya bisa menggunakannya untuk melatih cara menghindari serangan kritis. Petik 2. Tentu. Tetapi pastikan untuk mencari tahu siapa di belakang mereka. Petik 2. Ya, jangan khawatir tentang itu. Oh benar, bos memenjarakan seseorang baru-baru ini. Namanya Jin Sahyuk. Anda kenal dia, bukan? Petik 2. Mataku terbuka lebar. Jin Sahyuk. Jin Sahyuk dan bos. Apa yang terjadi? Siapa tahu. Bos berkata dia akan menggunakan anak itu untuk memancing di Bel. Gelombang. Chok Jungyong menggeliat. Saya merenung. Bel dan Jin Sahyuk, bos dan Bel, dan bos dan Jin Sahyuk. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ada satu hal yang saya yakini. Mengingat kepribadian Bel meskipun saya tidak tahu banyak tentang dia, sepertinya dia tidak datang menyelamatkan Jin Sahyuk. Petik 2. Setelah menghela nafas ringan, aku bertanya pada Chok Jungyong. Di mana dia di penjara? Saya turun ke lantai bawah gedung Chameleon Troupe. Daripada penjara, itu lebih seperti lantai yang belum dikembangkan. Di ruang kosong ini, Jin Sahyuk meringkuk seperti udang dengan tangan dan pergelangan kakinya tertahan oleh penekan kekuatan sihir. Petik 2. Dia tampak lemah, seperti dia belum makan makanan atau minum air dalam beberapa hari. Dia bahkan memiliki penutup mata untuk menghalangi visinya. Apa hal bodoh yang dia lakukan saat ini untuk mendapatkan dirinya dalam situasi ini? Melihatnya, saya tiba-tiba merasa simpati. Itu adalah efek samping yang saya kembangkan setelah mengetahui tentang masa lalu Kim Chundong. Kim Chundong dan Jin Sahyuk membentuk sebagian besar kekhawatiran saya baru-baru ini. Daripada itu, mengapa seseorang dengan potensi tertinggi dalam novel saya dihanyutkan sepanjang waktu? Siapa ini? Jin Sahyuk sepertinya telah mendengar saya mengklik lidah saya saat dia memberi reaksi. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapku, tetapi dia menghela nafas setelah menyadari bahwa penutup matanya masih menutupi penglihatannya. Apa itu Bel? Bel, apakah dia kehilangan intuisinya juga setelah dikurung? Saya mendekatinya dengan senyum masam. Kemudian, saya menutup mata saya dengan tangan saya. Oke. Jin Sahyuk bergetar, tapi sepertinya dia sudah tahu maksudku karena dia tidak menolak. Wow, ini Bel, kan? Dia menghela nafas lega ketika aku dengan hati-hati mengangkat penutup mata.